Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita konsepnya mungkin agak sedikit beda dari yang biasa. Kalau biasa kan kita ngebahas mobil satu persatu, atau misalnya kita ketemu dengan delivery mobil ke customer. Kalau ini kan kita lagi nyoba nih, pengen ngejelasin, karena selama ini tuh selalu banyak pertanyaan yang masuk ke DM kita itu, Galeri XJ itu apa sih? Atau ada juga pertanyaan yang bilang, oh bisa nggak nitip jual mobilnya di Galeri XJ atau apa? Nah, kali ini kita mau coba bahas nih satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke DM kita di Instagram tentang apa sih sebenarnya Galeri XJ itu gitu loh. Jadi sebenarnya ini adalah, kami selalu menyebut ini adalah bisnis yang ya bukan pure bisnis sih, sebenarnya bisnis yang utamanya itu passion. Jadi memang kita nih hobi gitu loh, basicnya itu hobi, dan bukan, kita tuh nggak suka kalau kita agak kurang tepat lah kalau kita itu disebut pedagang, bukan gitu ya Mas Doli, Mas Ading ya. Betul. Kita ini nggak agak kurang pas nih kalau kita ini disebut pedagang gitu loh. Karena kita ini menghargai mobil ini, terutama XJ itu bukan, XJ atau Jeep lainnya itu bukan hanya sebagai objek barang dagangan yang profit oriented. Maksudnya yang benar-benar kita mengejar keuntungan, sama sekali enggak, karena kita lebih ke bagaimana mobil ini bisa dihargai, bisa diapresiasi sebagai suatu karya yang memang bisa dinikmati, bukan cuma bisa dilihat, bisa dinikmati, bisa dirasain, terus menimbulkan kayak semacam, duh kangen ya nyetir XJ, duh XJ ini memang beda ya, emang pride-nya tuh nggak kayak mobil lain gitu lah. Nah itu yang lagi kita coba bangun dan edukasi di followers ataupun buyer maupun calon buyer kita, bahwa ini mobil bukan sekedar mobil, tapi ini adalah mobil yang bisa mendescribe siapa sih diri lo, apa sih diri lo, dan kenapa lo pilih mobil ini sebagai aktualisasi dari hobi yang lo suka gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita berhubungan lagi, kalau misalnya kita bilang tagline kita itu a good car ain't cheap, ya karena memang kita build mobil ini nggak murah, semuanya itu ada value-nya. Karena kita lagi-lagi saya tekankan di sini, mungkin saya udah pernah jelasin sebelumnya, bahwa mobil ini kita buat bukan untuk laku, kita bikin bukan untuk laku, tapi gimana mobil ini bagus, kemudian nanti kita hitung lagi budget yang udah kita keluarin berapa, baru kita bisa jual. Tentunya dengan margin ya, karena kita juga butuh margin pasti, tapi itu bukan sesuatu yang utama buat kita gitu loh. Mungkin kalau ditanya konsepnya Galeri XJ ya mungkin seperti itu gitu loh. Kenapa kita selalu pasang harga yang menurut orang kayak nggak masuk akal atau apa ya, karena memang kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Dan daftar belanja untuk kita bangun sebuah mobil itu memang bisa kita perlihatkan bahwa kita memang mengeluarkan budget sebesar itu untuk mendapatkan suatu mobil yang betul-betul layak untuk dijual dan bisa kita pertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin di luar sana sering ada pendapat atau opini yang bilang, wah goreng harga tuh Galeri XJ, XJ-nya mahal-mahal semua atau apa. Mungkin teman partner saya, Mas Doli atau Mas Ading bisa bantu jelasin seperti apa sih kenapa Galeri XJ itu mobilnya mahal-mahal, tapi alhamdulillah sold. Bukan ya semua kan rezeki diatur Allah ya, tapi maksudnya ya karena mungkin alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa konsisten menjaga kualitas dari barang-barang yang unit-unit yang kita tawarkan. Untuk selanjutnya mungkin Mas Doli atau Mas Ading bisa menambahkan. Ya, bicara soal apa ya? Memang postingan di barang yang kita post di Galeri XJ mungkin dinilai teman-teman, kok harganya bisa sampai segitu ya, kenapa kok mahal ya. Jadi gini, berawal dari kita nih, dulu kebetulan saya sama Mas Rizky itu
anak sedan lah. Nah, dulu waktu kita bangun mobil tuh kalau ya di sedan kita gampang bisa bikin mobil itu senyap dan segala macam, enak lah. Nah, waktu ketemu di Jeep, mostly dulu pengalaman kita ketemu ya banyak bunyi, terus dipakainya lari-lari dan segala macam. Kok gini ya, tapi ini mobil enak banget sebenarnya gitu loh. Kira kita passion kita yang pengen mobil itu enak dipakai dan senyap, kita coba nih bikin kita bangun mobil kita sendiri untuk bisa begitu, untuk bisa enak, bisa nggak berisik dan segala macam. Terus balik lagi kenapa tadi harganya mahal. Sekarang buat ngebangun sebuah mobil Jeep itu nggak murah memang. Teman-teman bisa, mungkin banyak teman-teman juga yang bangun Jeep lama, mahal, dan kadang mereka udah bangun, udah habis duit banyak kok masih belum enak ya gitu loh. Sebenarnya untuk mencapai mobil jadi enak itu banyak faktor yang nggak bisa pasti bahwa oh ini rusaknya ini, oh ini rusaknya ini. Jadi kadang ada ngerembet beberapa hal yang kita harus perbaiki gitu loh. Sampai akhirnya mobil itu bisa jadi bagus, jadi enak, sehat, itu nggak murah gitu loh. Terus kalau kita akhirnya juga jual dengan margin ya karena kita juga ya itu adalah penghargaan lah buat kita. Bangun Jeep itu nggak cepat, nggak gampang lah. Nah kita kalau dibilang ngegoreng mungkin bukan ngegoreng ya. Gimana ya bahasanya? Ya karena memang bangunnya sendiri tuh, satu butuh waktu, dua butuh ilmu, yang ketiga butuh uang yang nggak sedikit. Iya. Dan harga yang kita lepas itu udah kita perhitungkan semua. Yes, betul. Gitu. Baik dari harga unit maupun dari harga berapa sih budget yang kita keluarin buat bangun satu mobil. Benar. Dan pertanyaannya tuh sering kali masuk ke kita itu, memang semahal apa sih? Ya mahal, memang mahal. Jadi kebetulan saya memang nggak terlalu banyak mengurusi masalah teknis. Masalah teknis biasanya dibantu oleh Mas Doli sama Mas Ading yang di lapangan. Nah itu mungkin Mas Doli atau Mas Ading, mungkin ke Mas Doli dulu yang memang lebih paham lah dalam soal teknis dibandingin kita gitu loh. Karena beliau memang udah lebih dulu nyebur nih di Jeep gitu loh. Jadi mungkin Mas Doli bisa jelasin ke teman-teman sekalian apa aja sih yang kita SOP kita tuh apa sampai satu XJ itu layak buat kita posting untuk dijual gitu loh. Ya, karena gini, ini masih berkaitan lagi sama DM yang masuk, yang sering kali kita masuk ke kita tanya, Om bisa titip jual mobil nggak? Oke, sekarang kita lurusin di sini dulu bahwa Galeri XJ ini bukan marketplace ataupun sorry to say maklar atau apa, enggak. Kita punya standar sendiri. Mostly mobil yang ada di kita itu adalah memang mobil yang memang di kita gitu loh, bukan mobil yang dititip orang untuk dijual gitu loh. Atau titip posting, bukan. Jadi kalaupun kita sampai posting di Galeri XJ yang bukan mobil kita, itu adalah mobil yang menurut kita memang sudah sesuai standar kita gitu loh. Dan kita inspek lagi. Kita selektif sekali dalam memilih unit yang layak untuk kita dress up, untuk kemudian bisa tayang. Itu tuh selektif banget. Nah, untuk yang lebih teknis mungkin Mas Doli bisa bantu jelasin dulu, Mas. Ya, jadi gini. Galeri XJ ini mempunyai standar, dan standar kualitas itu yang saya jaga. Karena udah 2 tahun ini, ya itu yang saya terapin ya, dan itu yang saya rasakan. Jadi dari selama saya pakai XJ ini ya, karena mobil saya sendiri ya, mobil ini kita bikin senyaman mungkin, seenak mungkin, handlingnya, bantingan suspensinya, setirnya semua. Nah, karena udah lama itu saya pakai, ya saya pengen semua mobil itu rasanya sama. Nah, itu yang dibikin mungkin yang kadang-kadang ya jadi standar buat kita bikin mobil XJ ini atau Jeep yang lain tuh jadi enak, nyaman dipakai daily, dan sehat, dan enak juga dilihat gitu.
untuk ke-build satu XJ itu kadang-kadang memang saya utamakan untuk dari handling sama setir ya. Itu nomor satu. Karena begitu mobil handlingnya nggak enak, nyetirnya nggak enak, itu susah. Number one tuh udah pasti, handling sama setir tuh nomor satu. Begitu nyetirnya enak, handlingnya enak, mobil itu enak banget dipakai. Makanya jadi contohnya kayak mobil XJ yang biru ini, saya siapin semua dari busing-busing arm saya ganti, ya kan. Terus itu sempat LS-nya, LS-nya udah nggak maksimal, dia ngancing tuh, kadang-kadang sering bunyi. Kita ganti kopling LS-nya, terus bearing as rodanya kita ganti sampai seal-sealnya. Matic juga ini udah refresh semua. Maticnya refresh, udah pasti ganti oli mesin gitu. Udah selesai di rebuild semua, kita cobain lagi mobilnya, daily dibawa pulang, saya bawa, kadang Mas Ading bawa. Ada apa nih? Ada masukan apa nih yang masih kurang? Mas Ading pokoknya bilang, Sob ini masih ada bunyi nih, nah kita cari bunyinya. Yang penting saya tanya handling sama setir gimana? Setir gimana? Oh udah enak Sob. Oh, udah kita cari tuh bunyinya, bunyi dashboard, bunyi dot trim pintu, dot trim bagasi, jok, elektrik jok, nah, itu semua kita maksimalkan berfungsi normal dan bunyinya seminim mungkin. Gitu. Kalau memang masih bisa dibenerin, kita benerin. Gitu. Jadi nggak ada bunyi yang dibilang mobil Jeep memang begini, oh nggak ada. Mobil Jeep ya sama seperti mobil yang lain gitu. Enak dan nggak berisik. Gitu. Iya. Dan kualitas barang mungkin ya banyak orang bilang, oh kenapa kalau mahal nih? Ya barang itu sama seperti spare part mobil yang lain, ada grade-nya. Ada yang grade 1, ada grade 2, ada grade 3 gitu. Ya kita coba memakai yang maksimal ya, sesuai budget kita, yang memang kualitasnya bagus dan umurnya panjang gitu. Iya, dan itu nambahin Mas Doli tadi, biasanya namanya mobil tua tuh kadang gini, ini kita pakai hari ini, besok ada yang nongol ini tuh. Dan kita biasanya sebisa mungkin paling enggak itu seminggu tuh kita bawa tiap hari, kita rasa-rasain sampai akhirnya ini mobil udah Mas, dah layak. Terus nah Mas Rizky ini juga Final QC yang sometimes saya sama Doli udah kewalahan. Udah nih Sob, udah cukup. Udah siap nih kayaknya. Tapi ya ini kelebihannya, maksudnya kita sedang mengisi. Saling mengisi lah. Kebetulan agak OCD gitu ya. Bukan agak, sangat sih. Sangat malah. Itu yang hal kecil yang kita kadang ini. Tapi itu ngebantu kita. Maksudnya mungkin saya atau Mas Doli kita miss yang ini masih direvisi lagi untuk diperbaiki. Jadi walaupun ya namanya mobil tua, kita nggak ngejamin bahwa besoknya atau ini ada trouble, tapi biasanya itu trouble kecil lah atau hal yang sepele lah yang bukan major issue. Bukan jadi major gitu. Gitu. Jadi kita benar-benar berusaha untuk mempersiapkan mobil itu, ya kita cobain, emang kita pakai nih mobil dan kita kasih penilaian pribadi bahwa ini mobil enak gitu. Oke, jadi saya coba resume aja dari penjelasan Mas Doli sama Mas Ading. Kalau tadi Mas Ading sempat bilang Rizky itu final QC yang OCD-nya tuh agak berlebihan memang. Iya, karena saya basicnya adalah orang yang kalau hujan tuh nggak mau pakai mobil, atau kalau becek tuh bebek saya muter cari jalan lain walaupun lebih jauh gitu loh. Jadi ya gimana mobil yang usianya hampir 30 tahun ya Mas, hampir 30 tahun ini kualitasnya itu bisa mendekati mobil yang usianya masih di bawah 10 tahun gitu loh. Jadi permisif, karena basicnya tuh ya saya mungkin sama kayak Mas Ading, saya basicnya dulu mainnya di BMW, main Mercy, jadi memang standar saya untuk mobil ini approve gitu loh tuh memang tinggi gitu loh. Memang detail saya itu sampai hal sekecil itu yang kadang-kadang mungkin orang nggak terlalu notice atau terlalu permasalahkan, tapi menurut saya itu urgent matters yang harus kita deliver ke customer itu. Sampai hal sekecil itu harus kita perhatikan gitu loh. Kayak contohnya nih mobil di belakang nih, Cherokee 94 nih, kebetulan tahun 94 gen pertama. Ini kebetulan alhamdulillah sih sudah book ya.
sudah book dengan harga yang gila loh, 94 jualnya tinggi amat. Iya, bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan seperti apa ini mobil gitu loh. Bahkan ketika mobil ini sudah selesai di coating 2 minggu yang lalu pun saya coba masih ada bunyi sedikit nih di kanan, masih kita cari lagi tuh sampai itu bunyi paling enggak sudah nggak mengganggu lagi itu, baru kita berani tayangkan. Ini pun belum ditayangkan, alhamdulillah ada rezekinya sudah dibook sama customer, alhamdulillah. Amin. Cuman semoga lancar sampai proses transaksinya nanti, karena kabarnya juga mau dites jalan langsung keluar kota sama customernya. Kita lihat aja. Semoga semuanya itu sesuai apa yang kami harapkan dan customer harapkan. Iya. Terus terakhir, kalau dari mau bahas soal Galeri XJ, pertanyaan yang sering muncul ke kita lagi itu adalah, Om, lokasinya di mana? Yeah. Gitu loh. Jadi ya pertama kita minta doa dulu nih. Kita minta doa bahwa semoga segera kita punya workshop yang proper, yang konsepnya bisa one stop service semua. Ya bisa melayani customer dan ketemu sama customer itu dengan lebih proper. Yes. Enggak cuman janjian sini janjian situ, enggak gitu loh. Ya semoga kesampaian nih cita-cita kita, semoga kesampaian. Kalau untuk sementara ini sih jujur kita itu punya base camp di 2 tempat sebenarnya. Kalau untuk pekerjaan yang technical, sifatnya teknis, itu biasanya di tempatnya Mas Doli, itu barengan sama bengkelnya Mas Odi di Kebagusan, Patra Motor. Dan begitu mobil udah selesai finishing, itu kita biasanya kebetulan kita ada workshop di Seven Signatures Detailing di Radio Dalam, kita biasanya di situ. Dan kita biasanya ketemu customer pun lebih nyaman biasanya di situ karena lebih di tengah posisinya. Terus jadi kalau ditanya workshopnya di mana, kita bingung sebenarnya jawabnya di mana, workshopnya di mana. Cuman ya karena masing-masing itu punya spesialisasi. Misalnya masalah teknis, kadang kita ke sebagian besar dikerjakan di workshop di bengkelnya tempat Mas Doli bareng Mas Odi itu di situ gitu loh. Kadang-kadang juga kita dibantu sama Mas Prapto ya, Prava Motorsport, dibantu juga di situ. Kemudian interior kita ada lagi tempat lain gitu loh. Untuk ngecat kita ada beberapa rekanan yang kebetulan teman baik kita juga yang udah ngerti gimana sih ngecat Jeep yang bagus gitu loh. Karena ngecat Jeep itu bukan kayak ngecat mobil, misalnya Innova nih dicat, udah cari bengkel cat yang bagus, yang mahal, selesai, kualitasnya bagus. Karena ngecat Jeep itu bukan melulu masalah kualitas, tapi gimana bongkar pasangnya itu bisa tetap precise before dan afternya. Nah itu yang utama dan harus tetap kita jaga. Karena sekali nut bodinya aja melenceng, itu udah nggak indah, berdirinya tuh udah akan beda gitu loh. Nah jadi doakan ini semua bisa kita kumpulkan di satu tempat, kita bisa punya workshop yang proper, dan kedepannya kita bisa semakin konsisten, tetap lebih bisa menjaga bahkan meningkatkan kualitas, dan tetap bisa meramaikan lah bahwa Hasanah otomotif di Indonesia ini, terutama di Jeep, mungkin nggak terbatas Cherokee, nanti bisa ke Jeep-Jeep yang lain. Sementara ini kita udah ada Galeri Wrangler juga yang mewadahi Jeep-Jeep yang bukan, yang selain Cherokee, dan semoga itu bisa terus kita perkembangkan juga. Jadi walaupun main course kita itu tetap di Cherokee, tapi kita akan tetap ada Jeep-Jeep yang lain yang juga kita jaga kualitasnya dan standarnya itu sama dengan apa yang sudah kita terapkan di Galeri XJ. Nah, berikutnya, ini mobil sudah kebetulan ada di sini ya. Nggak asik kayaknya kalau nggak dibahas nih. Kita bahas satu-satu. Mungkin gini juga kali. Apa? Gimana? Kenapa sekarang XJ 94, 95, 96, 97 itu harganya beda. Nah, kita samakan. Nah, coba Mas Doli bisa jelasin. Yang perlu saya ketahui bahwa semua barang yang kita pasang mau tahun 94, 95, 96, 97, 98 sama sampai tahun 2000 untuk Cherokee XJ dan Cherokee Country sama barangnya. Gitu. Cuman memang untuk di electrical ada bedanya. Tapi kalau untuk kaki-kaki, bushing arm, brake pad, rem, LS semua hampir sama. Karena basic mesinnya sama ya Mas basic ya? Mesinnya sama, body shell-nya sama, gardannya depan sama, belakangnya untuk tahun tua beda. 8 seperempat Chrysler kalau yang tahun tua.
Kalau yang tahun muda gardan belakangnya dana 35 lebih kecil. Tapi basicnya depannya suspensi semua sama gitu. Makanya kenapa lama-lama saya bilang perbedaan 94, 95, 96, 97 jadi ya enaknya pokoknya kalau udah kita build ya udah kita maksimalkan semua ya mungkin jadi harganya ketemunya sama. Iya. Karena memang kualitasnya kita jaga biar sama gitu. Jadi cost bangunnya juga Cost bangunnya akhirnya jadi sama. Iya, jadi gini loh. Jadi kenapa harganya tuh bisa sama? Kalau saya boleh menambahkan, Kadang lebih karena kita bicaranya kualitas gitu loh. Iya. Jadi nggak penting tahun berapa tuh nggak penting. Yang penting kualitasnya yang bagusan yang mana gitu loh. Karena jujur ya, untuk Cherokee Limited yang termahal nih, Cherokee Limited biasa nih, termahal yang pernah kita jual justru dari tahun 94 loh. Yes. Iya, itu hampir mendekati 400 juta dan itu tahun 94. Betul. Gitu loh. Ya karena kita menghargai kualitas barangnya gitu loh. Begitu pula dengan yang di belakang ini. Ini 94 tapi kualitasnya lo bisa compare deh sama yang tahun 97 ya. Bukan cuma lihat, lo harus cobain deh. Harus cobain, rasain. Oh iya ya, pantes. Dan itu udah dibuktiin beberapa calon customer yang datang ngerasain ini mobil. Ya rata-rata bilang memang beda ya sama Cherokee yang pernah saya cobain sebelumnya gitu loh. Dan ya kita cuma bisa bilang ya kualitas kita ya kurang lebih ya seperti ini. Kalau mobil belum seperti ini ya nggak kita jual gitu loh. Jadi mungkin untuk lebih jauhnya kita tur sedikit lah di tahun 94 ini Mas Doli, Mas Ading mungkin bisa bantu. Sebelum ke mobil, kita juga mau bilang bahwa kita sebagai Galeri XJ, kita tidak mengklaim diri kita sebagai builder Jeep terbaik lah. Tapi kita juga masih banyak belajar dari senior-senior yang udah lebih dulu. Senior-senior yang bangun Jeep. Justru kita berusaha berkolaborasi supaya passion kita merepresent satu Jeep itu menjadi enak, jadi bagus, dan akhirnya customer kita puas. Iya. Kalau kita nggak didukung sama teman-teman bengkel, teman-teman senior, teman-teman Jeep yang lain, mungkin ya kita juga nggak bisa sampai titik ini. Yes. Nggak sampai titik ini. Jadi ya ada kemarin seorang sahabat kita yang bilang a good car ain't cheap, sombong banget. Enggak sombong, ini apa ya? Ini nih describe. Ya kalau lo mau dapat mobil bagus ya nggak bisa murah sob. Soalnya bangunnya mahal loh. Gimana bikin dia jadi enak itu mahal gitu loh. Dan bukannya kita juga kadang-kadang gila mahal banget nggak sanggup nih kita gitu loh. Cuman ya the show must go on. Ya alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa bertahan, bisa berkembang, bisa disupport oleh teman-teman yang lain. Ya itu suatu blessing sih buat kita, blessing bahwa ini adalah yang bisa kita lakukan untuk pecinta-pecinta Jeep di Indonesia, terutama pecinta Cherokee gitu. Ya udah, selanjutnya kita mau coba lihat nih mobil. Kita sama-sama lihat mobil yang kita coba present nih mobil. Seperti apa sih, kita sama-sama lihat deh. Ya. Oke, jadi ini salah satu XJ yang sudah selesai dan sudah book ya. Nah, untuk eksterior kita harus perhatikan pinggul-pinggulnya, sikunya harus tajam dan harus sejajar dari depan sampai belakang. Dia tajam dan juga tegas kelihatan dari luar. Nah, harus seperti ini ya. Karena banyak juga yang pinggulnya udah bulat dan nggak setegas ini bentuknya. Untuk melihat Cherokee itu sangat penting untuk melihat yang masih tajam, dan yang pasti berdirinya mobil juga harus masih enak dilihat. Untuk karet kaca, dia ada frame aluminium untuk yang tahun 94-95 yang belum airbag. Kacanya dibungkus dengan frame aluminium, ada yang warnanya black dan ada yang chrome, tergantung mobilnya. Untuk mobil ini basicnya warnanya hitam, dan untuk di tahun 96, 97 sampai 98 dia pakai karet kaca tanpa ada frame aluminium. Dan kebetulan mobil ini kita bangun dengan konsep chrome,
handle-nya chrome, spionnya chrome, grillnya chrome, bumper depan belakang chrome, dan fan visor-nya ini juga aslinya chrome, cuma dicat hitam biar nggak keramaian. Dan barang ini juga cukup langka di pasaran. Untuk bagian kaki-kakinya, velgnya juga kita repolish ulang dengan velg bawaan standar dari pabriknya. Palang 5 dibalut ban BF Goodrich 23575 ring 15 ATKO2. Diikutin sama mudguard, ada logo Jeep silver yang nge-match dengan chrome-chroman yang kita bangun. Untuk suspensi kita pakai Bilstein biru kuning untuk depan dan belakang. Busing-busing arm kita ganti, Roma steer kita ribet ulang, dan suspensi Bilstein ini salah satu shock breaker yang enak banget untuk dalam kota dan luar kota. Untuk di bumper belakang kita tambahkan guard bumper belakang dan lampu headstop lampu model US dan Mopar. Yang membedakan sama versi yang lokal ini masih jelas lambang Moparnya. Dan ini cukup susah dan harganya lumayan di pasaran. Dan yang harus diperhatikan untuk di bagian atap adalah guard karet. Ini harus diperhatikan juga karena kebanyakan udah pada hilang. Nah, untuk bagian interiornya, kebetulan mobil ini masih original semua. Dari tutup pintu, cover speaker, panel woodnya asli, jok kulitnya masih asli. Nah, untuk tahun 94, saklar electric seatnya memang chrome warnanya. Jok 94 masih ramping sedikit dibanding jok yang tahun 96. Di bawah joknya ada pelindung karpet dasarnya juga yang masih asli. Steering leadernya juga masih asli. Panel wood di dashboardnya juga masih asli. Yang utama ini ya dashboard bagian bawah yang masih asli dan nggak ada yang pecah. Untuk dashboard bawah ini udah susah untuk menemukan yang asli, sangat sulit dicari. Kebetulan mobil ini AC-nya double blower, menggunakan konsol tengah limited country. Jadi di limited country itu berbeda dengan limited yang biasa. Ini dipasang punya limited country. Untuk jok belakang juga masih asli di tahun 94 yang nggak ada headrest di kursi bagian belakangnya. Untuk karet-karet pintunya masih bagus semua dan nggak ada yang robek. Di bagasi masih asli, cover spare tire-nya. Ini bludru lagi. Untuk di bawah karpet bludru, ada pelindung aluminium yang masih komplit. Dan apabila bawa barang tidak langsung kena dek. Soundbar atas bagasi masih asli dan lampunya masih komplit. Untuk di bagian mesin, oli mesin udah pasti kita ganti baru. Aki kita ganti baru juga. Ini ada peredam kap mesinnya masih bagus, lampu kap mesinnya masih ada, dan tutup cikringnya juga masih bagus banget. Mesinnya rapi, nggak ada bocor, dan semuanya kering. Demikian ngobrol-ngobrol bareng Galeri XJ tentang Jeep Cherokee. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe ya.